Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu saja ada hal unik dan menarik yang dilakukan masyarakat Indonesia di momen-momen tertentu. Salah satunya adalah di Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Selain mudik yang melelahkan dan tentu saja menyenangkan, ada satu lagi yang tidak bisa kita hilangkan begitu saja dari kebiasaan atau hal-hal yang berkaitan dengan Lebaran, yaitu THR. Berbicara dengan tentang THR maksud saya, ini adalah sesuatu yang menyenangkan karena bagaimanapun juga THR adalah satu yang memang sering kali menjadi pembicaraan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia, terutama mereka para pekerja yang sudah bekerja dengan begitu giat, dan THR adalah salah satu yang ditunggu-tunggu di Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. THR atau tunjangan hari raya adalah sesuatu yang sudah sangat lama sekali ada. Sekitar tahun 50-an, tepatnya tahun 1951, ternyata THR sudah ada. Dan itu terjadi di kala Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Sukiman Wirjo Sanjoyo, yang kala itu di kabinetnya salah satu kebijakannya adalah dengan memberikan tunjangan di Hari Raya Idul Fitri. Walaupun pada tahun itu THR yang diberikan belum mutlak sebagai pemberian, tapi tanda kutip adalah pinjaman yang akan dipotong di gajian berikutnya. Dalam artian, sekali lagi, ini bukan hadiah atau pemberian. Dan kebijakan tersebut ternyata memicu banyak protes, terutama dari kalangan buruh atau para pekerja. Tepatnya pada tahun 1952, 13 Februari, buruh melakukan mogok massal memprotes kebijakan tersebut yang dianggap tidak berpihak kepada buruh, karena hanya PNS saja yang diberikan tunjangan hari raya atau THR. Dan hasil baik dari protes buruh tersebut pada tahun 1954, saat itu keluarlah surat edaran yang diantaranya berisikan himbauan untuk memberikan hadiah lebaran kepada para pekerja di semua sektor, bukan hanya PNS saja. Catatan, saat itu bukan peraturan tapi masih berupa himbauan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Dan pada tahun 1961, surat edaran yang berisikan himbauan tersebut barulah berubah menjadi peraturan menteri. Dan puncaknya pada tahun 1994 keluar peraturan pemerintah, peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengharuskan perusahaan untuk mengeluarkan hadiah lebaran yang berubah menjadi THR atau tunjangan hari raya. Dan pada tahun 2016, peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut disempurnakan lagi menjadi peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2016, di mana kewajiban tersebut dibebankan kepada perusahaan yang harus dibagikan THR itu paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran. Dan sampai kini THR memang hal yang selalu dinantikan oleh para pekerja di seluruh Indonesia. Karena THR ini dianggap satu yang bisa menyelamatkan mereka untuk memenuhi segala kebutuhan di Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Kemudian makanan dan lain sebagainya biasanya adalah dari THR. Dan patut kita garis bawahi bahwa THR atau tunjangan hari raya ini adalah bukan gaji yang biasa kita terima. Namun THR atau tunjangan hari raya merupakan hak pendapatan bagi pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha menjelang hari raya keagamaan. Jadi prinsipnya ini adalah kewajiban dari perusahaan atau pengusaha yang ada di Indonesia untuk memberikan tunjangan di luar pendapatan gaji yang rutin per bulan. Dan besarannya biasanya ketika bekerja sudah mencapai 1 tahun, THR diberikan selama 1 bulan gaji atau sebesar 1 bulan gaji. Nah, jika belum mencapai 1 tahun, biasanya ada perhitungan tersendiri sehingga porsinya tidak salah. Dan berbicara tentang THR, walaupun pemerintah sudah mewajibkan, sudah mengharuskan, atau bahkan sudah diatur dalam undang-undang, memang selalu saja ada perusahaan yang katanya sih
mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan THR. Padahal jauh-jauh hari, 1 tahun sebelumnya hal tersebut memang sudah harus dikeluarkan. Entah memang perusahaan tidak memiliki anggaran, atau hanya sekedar akal-akalan perusahaan saja sehingga mereka lalai memberikan THR. Namun yang pasti THR ini sekali lagi sangat dinantikan oleh para pekerja untuk mereka bisa merayakan hari Lebaran. Karena jelas gaji per bulan yang mereka terima itu sudah dianggarkan untuk kebutuhan rutin lainnya. Jadi hari raya Idul Fitri atau Lebaran mereka semua bergantung kepada THR. Dan jika perusahaan tidak bisa memberikannya, jelas ini adalah kabar buruk dari para pekerja. Bisa jadi mereka merana di hari raya Lebaran. Namun pemerintah memang sudah memberikan sanksi atau mengancam para pengusaha yang lalai dan tidak memberikan kewajibannya dalam bentuk THR. Bahkan ada beberapa perusahaan yang memang harus ditutup karena ketidakmampuan mereka untuk memberikan THR atau tunjangan hari raya. Dan lagi-lagi memang para pengusaha dalam hal ini yang harus mempersiapkan segala sesuatunya. Minimal mereka harus menyisihkan pendapatan perusahaannya untuk bisa membayarkan tunjangan hari raya atau THR bagi para pekerjanya. Nah, unik bukan? Hal ini belum tentu ada di negara-negara lain pemberian THR atau tunjangan hari raya. Bisa jadi ini hanya ada di Indonesia saja. Beginilah Indonesia, hebat dan tentu saja bisa jadi satu cerita indah yang mungkin bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita. Ternyata di hari Lebaran selain mudik, kita juga menantikan THR. Saya Dimas Wat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.